bahasa Arab, kenapa orang Arab sendiri tak hafal Al-Quran? Itu satu soalan. Soalan kedua, macam mana kita nak tahu Al-Quran yang kita pegang sekarang adalah sahih, maksudnya yang memang betul-betul seperti mana diturunkan? Sebab kan banyak pencetakan. Jadi kita sebagai orang awam, kami sebagai orang awam, kadang kita beli je kan, kita baca je. Tapi macam yang terbaru ni, adik saya kat Jordan, bila dia baca dengan Syekh Quran, Syekh tu check Quran dia, Syekh tu kata ini tak valid. Kemudian dia cerita kat saya dengan keluarga terkejut lah, macam oh Al-Quran yang kita baca ni tak valid. So macam ni yang valid. Jadi saya sebagai orang awam rasa macam mana kita nak tahu yang ni valid ke tak. Oke, saya akan menjawab soalan yang nomor 2 dahulu ya. Ini lebih direct untuk kita answer. Dari mana kita tahu Quran yang sekarang ini adalah Quran yang sama ya dengan zaman Rasulullah SAW ataupun sebaliknya? Oke, baik. Sebab itu Al-Quran kita tidak boleh rely kepada tulisan. Asal Al-Quran itu adalah bacaan, hafalan. Malaikat Jibril beri kepada Rasulullah bukan beri buku ya. Rasulullah buta huruf ya, Rasulullah tak pandai menulis dan membaca. Apa yang malaikat Jibril bawa daripada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk lisan, dalam bentuk bacaan yang Rasulullah hafal. Ya, yang Rasulullah hafal. Lepas itu apabila Rasulullah sampaikan kepada sahabat pun bukan dalam bentuk tulisan juga. Ya, dalam bentuk hafalan juga. Sebab itu tradisi menghafal Al-Quran bukan tradisi yang baru. Dia adalah tradisi yang berjalan sejak zaman Rasulullah lagi ya, sampailah sekarang. Dan Al-Quran itu sudah dihafal oleh bukan 1-2 orang, berjuta orang. Sama ada para ulamanya ataupun orang awamnya. Dan ini tidak ada pada kitab-kitab yang lain. Tanyalah padi-padi Kristen, adakah mereka hafal Bible? Ya. Tanyalah pakar ekonomi, adakah mereka hafal The Wealth of Nation Adam Smith? Ya. Tanyalah orang yang berfahaman Marxis, adakah mereka menghafal Das Kapital Karl Marx? Tapi orang Islam dia menghafal Al-Quran. Ya, orang pemuda umur 7 tahun, anak-anak 7 tahun, 9 tahun dah hafal Al-Quran. Jadi kebenaran dan authenticity Al-Quran itu diantaranya dan menerusnya hafalan yang masih berjalan pada hari ini. Sehingga tulisan tuh ya, kita boleh tahu ini tulisannya salah. Ya, nah ini cetakannya salah. Kenapa? Karena Al-Quran itu ada di dalam diri umat Islam. Ya, ada dalam diri umat Islam. Sebab itu Syekh tadi boleh tahu ya, bahwasanya cetakan Qurannya salah. Nah, untuk membantu ini maka negara perlu ada satu jawatan kuasa ya, yang terdiri pada para ulama untuk mentashehkan cetakan Al-Quran itu. Sebab itu Al-Quran tidak boleh dicetak sembarangan ya. Dia perlu ada majlis pentasheh. Sebab cara tulisan Al-Quran pun berbeza ya dengan cara tulisan biasa ya, dengan bahasa Arab biasa. Ada cara-caranya. Cara menulis Al-Quran tuh ada khatnya. Saya ada kawan yang belajar khat ya di Turki ya. 1 minggu tulis alif pun belum sah lagi ya. Nak menulis alif yang betul belum sah lagi. 3 bulan di sana dia belum dapat sertifikat lagi untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim secara betul. Jadi ada khatnya yang tepat ya di dalam menulis. Itu baru menulis. Begitu juga membacanya. Baca Al-Quran, kita belajar tentang tajwid. Kita belajar tentang makhraj. Kita belajar tentang sifat-sifat huruf. Mana ada peradaban yang mempelajari tentang sifat-sifat dan makhraj satu huruf? Kita belajar bahasa Malaysia kan? Pernah kalian diajar macam mana nak melafazkan huruf E, huruf B, huruf C? Tapi tak, dalam bahasa Arab kalau kita belajar tajwid, macam mana nak melafazkan huruf ba? Apa sifat-sifat huruf ba? Macam mana makhraj huruf ba? Kita belajar nih semua ya. Tengok betapa tingginya sebenarnya ilmu Islam. Ya, atas satu huruf itu pun dijaga oleh para ulama. Ya, dijaga oleh para ulama. Satu huruf tuh. Jadi sama ada tulisan ataupun bacaannya memang ada para ulama yang menjaganya. Di sinilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Macam mana cara Allah menjaganya? Dengan para ulama yang mewarisi ilmu-ilmu para nabi. Ilmu Rasulullah SAW ini diwarisi oleh para ulama. Sehingga Islam yang asli ini, Islam yang asal itu masih terpelihara sekarang. Karena ada orang-orangnya yang committed. Ada orang-orangnya yang iltizam dengan Islam. Jadi kita boleh tahu sebenarnya
sama ada Al-Quran ini betul ataupun tidak, para ulama boleh tahu. Kalau kita tak tahu sebagai kita bukan ulama ya. Tapi kalau kita ulama, kita ada ilmu, kita boleh tahu. Kita boleh dengar ya, bahwasanya bacaan seseorang ini salah. Kita boleh tahu. Kalau kita jadi makmum kadang-kadang kita boleh tahu bacaan imam ini salah. Salahnya ada dua, ada salah yang jelas, yang jali, yang fathah jadi kasroh misalkan, ini jelas salah. Tapi ada salah-salah yang bersifat ya, yang khafi, kesalahan tajwid misalkan, dengungnya tak cukup misalkan, ya kan, gunnahnya tak cukup, ikhfanya tak cukup, panjangnya tak cukup, kita boleh trace, ya, kita boleh tahu ya, orang yang pandai, yang handal dalam baca Al-Quran dia boleh tahu, ya. So jadi dengan ilmu, jawabannya adalah dengan ilmu. Macam mana kita tahu Quran ini betul? Adalah dengan ilmu. Kemudian ilmu ini dijaga oleh ijma tadi, dijaga oleh ijma, oleh kesepakatan para ulama. Karena Rasulullah bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Ummahku ini tidak akan bersepakat dalam masalah kesesatan. Jadi kalau ada ijma, maknanya alhamdulillah ya, kita tak sesat. Ya, kalau menyimpang sedikit yang keluar pada ijma, itu kita takut tuh, ya. Tapi kalau ada ijma, insya Allah kita tidak tersesat. Karena Rasulullah dah garanti, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Ya, umatku ini tidak akan bersepakat dalam masalah-masalah yang salah, ya, dalam masalah yang sesat. Mesti ada yang correct dia, mesti ada yang memperbetulkan dia. Ya. So, jadi macam mana kita nak tahu Quran itu? Jangankan Quran itu sangat mudah. Hadis yang tak sahih pun boleh kita tahu ya. Boleh ulama tahu, kita tuh maksudnya ulama lah ya. Makanya ada ulama yang tahu. Sebab itu ilmu Islam ini terjaga, terpelihara. Jadi kalau kita tahu, insya Allah kita boleh tahu bahwasanya ini salah, ini betul. Ya, dengan ilmu ya. Jadi dengan ilmu. Sekarang kalau kita baca, kalau kita misalkan kalau orang misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, betul tak? Dari mana kita tahu itu tak betul? Sebab kita hafal ya. So baca itu juga ya, apabila Al-Quran yang Bismillahirrahmanirrahim tiba-tiba ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jelas kita tahu ini salah ya. Nah, semudah itu ya. Jadi para ulama tahu ya dari mana Quran yang betul, mana Quran yang salah. Baik, kemudian soalan yang pertama tadi ya, adakah adil ya Allah hanya mengkhususkan ya bahasa Arab ini, tidak bahasa lain? Bukan masalah keadilan ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala mestilah menyampaikan wahyunya di dalam bahasa manusia. Kalau Allah menyampaikan dalam bahasa dia sendiri, tentulah kita tak paham ya. Mestilah Allah memilih bahasa yang ada di kalangan manusia. Kan? Kalau Allah nak menggunakan bahasa dia, tak paham lah kita ya. Tapi kenapa tidak dipilih bahasa-bahasa lain? Satu, karena memang Rasulnya bahasa Arab. Yang kedua, dan bahasa Arab ini adalah bahasa yang very sophisticated sebenarnya. Jadi pemilihan wahyu terakhir dalam bahasa Arab adalah pemilihan yang penuh hikmah dan penuh kebijaksanaan. Karena tadi karena nature dan tabiat dan sifat bahasa Arab itu yang saintifik, dan dia boleh menjelaskan wahyu yang begitu sukar ya, menjadi boleh diterima oleh manusia. Nah, ini hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya yang terakhir di dalam bahasa Arab. Dan sampai sekarang bahasa Arab Al-Quran itu masih lagi terjaga dan terpelihara. Bayangkan Al-Quran dah turun 1400 tahun yang lalu, tapi kita masih boleh paham. Coba kita baca tulisan bahasa Melayu 200 tahun yang lalu. Bahasa Melayu ya, 200 tahun yang lalu. Coba buka ya, pesuratan bahasa Melayu 200 tahun yang lalu. Kita sendiri tak paham. Baca bahasa Inggris 200 tahun yang lalu. Bahasa Inggris 200 tahun yang lalu. Masih bahasa Inggris juga, tapi 200 tahun yang lalu dah lain dia punya style. Thou, pakai thou, you dari thou ya, macam-macam yang kita pun tak paham ya. Masih juga bahasa Melayu pun dia punya grammarnya dah lain. Ya. Begitu juga ada bahasa-bahasa yang dah mati. Tapi kenapa bahasa Arab 1400 yang tahun yang lalu bukan setakat tidak mati ya,
tapi kita intim lagi, dekat lagi gitu dengan bahasa itu. Seakan-akan bahasa yang hidup yang kita pelajari pada hari ini. Tak rasa bahasa asing. Bahasa Melayu 200 tahun yang lalu pun kita dah rasa asing. Nah ini diantaranya kan, kenapa Allah memilih bahasa Arab itu sebagai bahasa wahyu. Karena memang kena dalam bahasa Arab. Dan Allah kena memilih bahasa yang paling hebat. Kenapa tak bahasa Melayu misalnya? Of course, karena tak ada Nabi Melayu yang pertama ya. Yang kedua, mungkin bahasa Melayu sendiri taklah kuat sangat. Bahasa Melayu tak kuat sangat ya. Sebab itu bahasa Melayu ini contoh ya, dia campuran daripada banyak bahasa. Ada bahasa Sanskrit, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Ya. Jadi ada nama-nama hari kita. Hari Ahad. Ahad hari pertama kan Ahad Wahid. Isnin. Hari kedua ya, Selasa, Salasa, ya, Rabu, Arba'ah. Ya orang Melayu dulu tak ada nama hari sendiri ya. Orang Jawa ada lagi nama dia Legi, Pon, Kliwon ya. Yang orang Inggris ada lagi Sunday, Monday. Ya. Orang Melayu apa dia punya ini. Nah, hatta nama hari pun kita meminjam ya. Ada 1.800 perkataan Melayu sebenarnya yang berasal daripada bahasa Arab. Ya. Jadi apabila Allah memilih bahasa tadi karena memang bahasa tadi bahasa yang hebat. Oleh sebab itu kita kena mempelajarinya. Jadi kalau kita nak naik, Allah nak angkat kita nih level kita pada level yang tinggi ya. Jadi kita kena mempelajarinya. Bukan masalah keadilan. Keadilan bukan maknanya persamaan. Keadilan maknanya memberikan hak kepada yang berhak. Bukan sama ya. Hak itulah hak bahasa Arab. Ya, menjadi bahasa wahyu. Karena dia bahasa yang paling hebat, yang paling tinggi. Jadi keadilan bukan hanya persamaan. Kalau persamaan, kita ada anak, satu Yunisti ya, satu Tadika. Kita bagi duit poket yang sama ya. Adil kan? Ya, tak adil ya. Kalau kita ikut dari segi Al-Quran dan Sunnah hadis, hadis memanglah termasuk kata-kata daripada Rasulullah SAW. Dan Quran juga Allah turunkan melalui Rasulullah juga. Ya. Tapi kalau dua-dua dalam metode yang hampir sama. Ya. Tapi dalam hadis tu dia ada beberapa tahapan yang berbeza. Ya. Sedangkan Quran yang dalam metode yang sama dikira sahih semuanya. Yang Quran. Betul. Ya, yang menjaga ataupun memanglah kita secara maknanya kita percaya Allah akan jaga. Tapi mesti ada faktor-faktor luaran yang membolehkan kita meyakinkan bahawa Quran itu semuanya sahih. Iya. Iya, dia banyak faktor ya. Yang pertama, apabila Rasulullah SAW mendapat wahyu daripada malaikat Jibril, Rasulullah akan menghafal dan Rasulullah akan membacanya di dalam sholat, ya, diulang-ulang, ya, dihafal. Rasulullah menyuruh sahabat menghafal, ya. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat menulis juga. Ada penulis wahyu, Zaid bin Thabit misalnya, Rasulullah suruh nih tulisnya ini. Lepas itu Rasulullah susun ayatnya ya. Kemudian Rasulullah ulang-ulangkan. Sehingga para sahabat tahu ini Al-Quran. Ya, ini Al-Quran. Dan bahkan Rasulullah melarang para sahabat mencampur adukan di antara Al-Quran dengan hadis. Jadi boleh tulis Al-Quran saja, tapi jangan campur dengan hadis. Ya, ada suruhan-suruhan Rasulullah SAW dalam bentuk yang demikian. Jadi dari awal lagi para sahabat dah tahu Al-Quran. Dan membaca Al-Quran adalah ibadah. Ya. Dan orang yang dalam keadaan yang uzur tidak boleh membaca Al-Quran ya, dan sebagainya, ada dia punya disiplin, aturan-aturan, nilai yang tersendiri dalam Al-Quran. Al-Quran mesti disentuh ya dalam keadaan suci dan sebagainya. Nah, dengan sebab itu kita tahu membedakan mana Al-Quran ya, mana hadis ya, karena memang secara sejarahnya para sahabat dengan sendirinya melalui hal itu ya. Hadis misalnya tidak pernah dibaca dalam sholat. Kita baca dalam sholat ya hanyalah Al-Quran kan, surah Fatihah itu yang lain, tapi hadis tak pernah dibaca dalam sholat. Dan membaca hadis tidak dikira ibadah, tapi membaca Al-Quran dikira sebagai ibadah ya. Jadi ada dia punya encouragement, ada dia punya nilai, ada dia punya cara ya, sehingga kita jelas ini Al-Quran ya ini hadis ya. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan ini Al-Quran ya, jaga ya, ini hafal dan sebagainya. Kalau hadis ya, hanya tidak ramai yang menghafal hadis ya, di kalangan para sahabat. Jadi memang sahabat dari awal lagi dah jelas yang mana Al-Quran dan mana Al-Hadis ya. Hadis kursi adalah dia masuk dalam hadis
Tetapi biasanya Rasulullah mengatakan qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman. Jadi hadis yang Rasulullah sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak termasuk Al-Qur'an. Sebab dalam hadis kursi ini pun ada hadis kursi yang sahih, ada hadis kursi yang hasan, ada hadis kursi yang dhaif, ada juga yang maudhu. Tapi Quran tidak ada yang hasan, tidak ada yang maudhu, ya. Semuanya adalah sahih. Bahkan sahih Al-Qur'an ini adalah sahih yang mutawatir. Sebab sahih pun ada sahih yang mutawatir, ada yang ahad. Ya, jadi sahih Quran ini adalah sahih yang mutawatir. Yang apa yang disampaikan daripada generasi kepada generasi yang ramai kepada generasi yang ramai. Dari ramai kepada ramai kepada ramai kepada ramai. Ya, sehingga akal kita ya menyatakan tak mungkin orang ramai ini berbohong, bersepakat untuk berbohong. Itu makna hadis, mana riwayat yang mutawatir. Ya. Ya. Ya, baik. Tidak tadi ya. Bahkan di dalam kita memahami suruhan Allah pun suruhan Allah berbeza-beza. Di sini nanti pelajaran tentang usul fiqh. Ya. Hukum dalam usul fiqh kan ada dua. Ada al-ahkam ya, at-taklifiyah dengan al-ahkam al-wad'iyah. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklif ini hukum yang 5 nih. Ya, hukum wajib, hukum sunnah, ya, hukum mubah, hukum makruh, ya, hukum haram. Ini hukum yang taklifi, ini hukum yang 5. Dalam jumhur lah, kalau Hanafi dia ada 7. Ya, dia bezakan di antara wajib dengan fardu. Kemudian yang makruh ada makruh tahrimi, makruh tanzihi. Nah, ini tak apalah bab lain ya. Ini dalam mazhab Hanafi. Ya. Kemudian kita ada hukum wad'i, hukum yang mengatur pelaksanaan hukum taklifi. Ya. Jadi hukum taklifi ini diatur pelaksanaannya oleh hukum wad'i. Nah, sebelum kita mengetahui satu hukum nih, wajib ataupun sunnah, kita kena tahu tuh bahasa Arab tadi itu, kaidah bahasa Arab. Sebab apa? Sebab tidak semua suruhan itu adalah wajib dalam Al-Qur'an. Kadang-kadang suruhan itu adalah suruhan yang sunnah. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Ya, wahai orang yang beriman, apabila kamu ya bertransaksi secara hutang, hendaklah kamu tuliskan. Perintah nih, faktubuhu, hendaklah kamu tuliskannya. Tapi adakah perintah ini perintah wajib? Nah, ya. Jadi tidak semua perintah dalam Quran itu adalah wajib. Ada perintah-perintah sunnah saja, ada perintah-perintah mubah saja. Kulu washrabu, makan dan minumlah, wajib bagi kita makan dan minum, ya. Ya, walaupun itu juga perintah. Jadi para ulama nanti tahu tuh, wah ini perintah ini wajib, nah ini perintah ini sunnah, ya ini perintah ini mubah, nah ini larangan ini haram, wah ini larangan ini makruh. Wah ini tugas para ulama, ya. Nah, dengan ilmu lagi lah, dengan ilmu usul fiqh, ya. Kemudian apabila kita dah tahu hukumnya, kemudian bagaimana melaksanakan hukum itu nanti diatur oleh hukum taklifi, hukum wad'i. Contohnya kalau saya tanya, apa hukum sholat asar? Wajib. Semua setuju ya hukum taklifinya wajib. Tapi kalau saya tanya, adakah sekarang kita wajib sholat asar? Sekarang nih pukul 11.30. Gak wajib, sebab apa? Belum waktunya. Waktu, masuk waktu tuh syarat. Nah ini dibahas nanti di dalam hukum wad'i. Jadi cara pelaksanaannya itu dibahas dalam hukum wad'i. Apa hukum sholat 5 waktu? Wajib. Tapi kalau perempuan haid, haram ya, haram. Jadi di situ ada mani, ada penghalang. Ya, tak boleh kita kata aku walaupun haram aku nak buat juga. Ya, tak boleh. Ini melanggar syariah. Ya. Nah jadi hukum-hukum Al-Quran tadi ini semua nih kena ada ilmunya nih. Ya, kena ada ilmu. Jadi untuk nak tahu hukum taklifinya, hukum wad'inya, ya ini kena ada ilmu. Ya. Jadi ada yang perlu didahulukan, ada yang boleh dibelakangkan. Ya, ada yang dalam keadaan darurah kita kena belakangkan. Ya. Jadi ada dia punya caranya. Ya, ada dia punya caranya. Ya. Jadi prinsipnya adalah tidak semua suruhan itu adalah suruhan yang wajib.
dan tidak semua larangan adalah larangan yang haram. Ya. Begitu juga pelaksanaannya pun nanti diatur ya, pelaksanaannya. Ada yang kena dilaksanakan sekarang, ada yang boleh dilaksanakan nanti, ya, ada yang kena dilaksanakan tepat pada masanya. Ya. Nah, jadi seperti itu.